Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan pagi. Seperti biasanya, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita dipimpin Tuhan melalui renungan pagi di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang malam hari dalam tidur kami. Engkau ada dan menjagai kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dengan tubuh yang sehat dan segar. Kami menyadari tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam diri kami, itu karena Tuhan sedang memperhatikan dan menolong hidup kami satu malam ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, izinkan kami, setiap kami yang mendengar, melihat, menonton video ini, untuk dipimpin Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami. Urapi hamba-Mu Bapa dalam menyampaikan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh juga mengikuti, ya, ikut bersama-sama dengan saya dengan membaca Alkitabnya sendiri, ya. Saya akan mulai. Tuhan memberkati kita semuanya dalam nama Yesus. Firman Tuhan berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan ini dan merenungkannya, dan berbahagialah, terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, ya. Tidak ada yang sukar, ya, dalam hidup ini, sebab Tuhan beserta dengan kita. Apapun keadaan kita yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Amin, ya. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah ciri jalan hidup orang benar. Ciri jalan hidup orang benar. Bapak Ibu, suatu hari seorang bapak ingin bertobat. Dia pada suatu kali menyesali akan dosa-dosanya. Dia ingin merubah dirinya dari perbuatan buruk yang selalu itu menjadi koreksi dia bagi banyak orang. Lalu ia mengambil keputusan bahwa supaya pertobatannya itu selalu diingat oleh dia dan menjadi sebuah momen terbesar bagi dia, lalu dia pergi ke dapur, Bapak Ibu. Dia pergi ke dapur, lalu dia mengambil pisau, lalu dia memotong jarinya. Dan dia berkata, ini adalah bukti bahwa saya telah bertobat menjadi orang benar, anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pertobatan bukan hal seperti ini. Menjadi orang benar tidak perlu harus merugikan diri kita atau merusak diri kita yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita. Kita simpulkan bahwa dari cerita tadi, Bapak itu telah salah. Karena dia harus melukai, dan firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita menjadi orang benar. Nah, bagaimanakah ciri-ciri jalan hidup orang yang benar itu? Firman Tuhan akan singkapkan kepada kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah bijaksana. Jadi untuk menjadi orang benar, kita harus perlu bijaksana. Nah, bijaksana itu adalah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang baik ini membangun kita, kita lanjutkan. Tetapi bila sesuatu itu merugikan diri kita, membuat kita dikucilkan, kita mundur atau kita tanggalkan. Itu namanya bijaksana. Kita tahu, oh ini yang membangun, ini yang merusak. Oh ini yang membuat sesuatu menjadi buruk, ini yang tidak.
seseorang Kristen harus perlu bijaksana dalam hal ini. Dan biasanya orang yang bijaksana selalu melakukan hal-hal yang benar. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, di pagi hari ini, pemazmur ingin mengajak setiap kita orang Kristen untuk hidup bijaksana sebagai ciri jalan hidup orang benar. Bijaksana seperti apakah yang pemazmur di pagi hari ini inginkan kepada kita? Di ayat yang pertama, pemazmur katakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu, setiap kita butuh nasihat ya. Karena nasihat tidak melihat status. Seorang anak harus butuh nasihat dari orang tua. Seorang pelayan harus butuh nasihat. Kalau tidak dinasihati, kalau tidak kita diingatkan, kalau kita tidak dibekali dengan yang baik, maka kita tidak akan tahu seperti apa keunggulan dan kelemahan kita. Karena dari nasihat yang kita terima, kita akan tahu siapa diri kita. Jadi orang Kristen, semua orang dan setiap orang harus bisa dan harus mampu menerima setiap nasihat. Nah, pemazmur sampaikan di sini adalah nasihat seperti orang fasik. Nasihat orang fasik. Bapak Ibu tahu kan nasihat orang fasik seperti apa? Nah, kita bisa bedakan. Ketika seseorang menasihati kita, jika itu baik, maka itu benar. Tetapi jika nasihat itu memprovokasi, itu nasihat orang fasik. Biasanya nasihat orang fasik itu selalu berujung negatif, atau selalu berujung hoax, atau selalu merugikan orang lain. Itu nasihat orang fasik. Maka pemazmur bilang, bijaksanalah kamu untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena bisa jadi kita untung tapi orang lain rugi. Betul ya? Kita dikasih tahu nih, kalau bisa dalam pelayanan, dalam keluarga begini. Kita terima ya dan kita lakukan, maka orang lain rugi atas tindakan kita. Karena apa? Kita salah mendengar. Maka orang Kristen harus bijaksana di dalam mendengar setiap nasihat. Amin ya. Kita bukan berarti tidak perlu nasihat. Kita perlu nasihat, tapi ingat, jangan sampai nasihat itu merugikan diri kita dan orang lain. Jika nasihat itu baik, terima dan lakukan. Tetapi jika nasihat itu mengandung sesuatu yang negatif, pertimbangkan dan kalau perlu jangan dilakukan. Nah, berikut adalah pemazmur mengatakan bijaksana seperti apa lagi? Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, semua manusia orang berdosa ya. Semua orang berdosa. Tidak hanya hamba Tuhan dan juga jemaat, semua orang berdosa. Kalau kita tahu semua orang berdosa, maka kita tidak perlu membawa diri kita kepada kebiasaan yang buruk tentang mereka. Betul ya Bapak Ibu ya? Pemazmur mengatakan, mari bijaksana supaya tidak berdiri, tidak ikut dengan sifat dan perbuatan orang yang berdosa. Sama seperti kita. Kita tahu itu salah. Tapi kalau kita masih mau dalam keadaan seperti itu ikut dengan mereka, kita ikut berdiri, artinya ikut menopang, ikut memberikan ide padahal itu buruk. Nah, itu yang tidak bijaksana. Seringkali di dalam kehidupan kita orang Kristen, ya kan? Oh, maunya begini si Bapak, ini maunya begini dalam pelayan, ini maunya begini. Kalau kita dukung hal-hal yang buruk seperti itu, kita sama dengan kita sedang berdiri di jalan orang berdosa. Jadi bagaimana yang kita lakukan? Tidak berdiri, ya, tidak ikut di dalam kumpulan di jalan orang-orang berdosa. Kalau sudah jalan orang berdosa, tentu salah semua Bapak Ibu. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi orang benar, kita tahu itu salah, kita tidak akan mendukung hal seperti itu. Diri bijaksana. Berikut adalah bijaksana supaya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam terjemahan yang lain dia dikatakan begini, dalam kumpulan orang yang menghina Allah. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya komunitas, kita punya kawan, kita punya sahabat, di dalam perkumpulan kita itu selalu menjelekan orang lain, selalu gosip, selalu mengatakan yang hoax, selalu mengatai orang lain. Mau katakan itu adalah kumpulan pencemooh. Dan
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya anjurkan untuk tinggalkan hal seperti itu mereka. Karena bisa jadi ketika kita bertahan dalam kumpulan seperti itu, kita akan terikut Bapak Ibu. Maka pemazmur mengajarkan kita di pagi hari untuk menjadi orang benar bijaksana. Supaya bijaksana dalam hal apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencuri. Jadi orang Kristen, setiap kita baik itu orang tua maupun anak muda, kita mari belajar di pagi hari ini supaya kita tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan dalam situasi seperti ini. Lihat sekelilingmu, kita yang tahu keadaan kita, siapa teman kita, siapa yang kita temui, maka bijaksanalah di situ. Orang Kristen harus bijaksana supaya kita benar bertindak. Amin. Yang kedua, bagaimana ciri jalan orang benar menurut firman Tuhan di pagi hari ini? Yang kedua adalah suka dengan firman Tuhan. Ayat kedua dia katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayo, ngaku. Siapa di sini yang sering baca Alkitab? Ya, mungkin di antara kita ada, selamat ya, tetap tingkatkan. Atau ada di sini yang jarang, yuk mari ikut ibadah. Atau ada di sini yang sama sekali tidak pernah, hanya setiap kali mau ibadah baru bawa Alkitab, baru buka Alkitab, baca Alkitab. Nah, mari perbaiki. Orang yang benar pasti suka firman Tuhan. Kenapa kita harus perlu suka firman Tuhan? Di dalam Alkitab ini semua adalah perkataan Allah. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita suka dengan firman Tuhan, apalagi pemazmur katakan dan merenungkan siang dan malam. Bukan berarti pemazmur mengatakan kepada kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, tidak usah bekerja, bukan. Tetapi orang Kristen, orang yang benar harus tahu dan harus mampu, harus mau baca Alkitab, suka cinta firman Tuhan. Ya, orang Kristen tapi kalau tidak membaca Alkitab parah sekali. Oke, jadi nampak kita, ya nampak orang yang mencintai firman Tuhan, nampak orang yang sering baca Alkitab, nampak orang yang memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan, pasti membawa hal-hal yang baik dimanapun dia berada. Jadi dua hal ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah ciri jalan hidup orang benar? Pertama bijaksana, kedua suka firman Tuhan. Yuk, mengawali hari pertama di minggu ini. Apalagi dengan kemarin kita memperingati hari Pentakosta. Minta Tuhan, minta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita, supaya kemanapun kita melangkah, siapapun yang kita temui, kita bijaksana dan kita punya hubungan yang baik di hadapan Tuhan dengan mencintai Taurat firman Tuhan. Kiranya melalui renungan di pagi hari ini, kita semuanya yang mendengarkan, yang menyaksikan video ini, dipimpin Tuhan untuk kita mampu menjadi orang benar. Ciri-cirinya sudah disampaikan dalam firman Tuhan ini, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan setiap kita menjalani melalui semuanya ini. Tuhan berkati, amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dari Mazmur pasal pertama. Itu karena kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh diajar firman-Mu, bagaimanakah kami boleh meneladani ciri jalan hidup orang benar. Kami akui Tuhan, karena kami tidak luput dari dosa, kami sering jatuh dalam dosa, maka kami mengaku bahwa kami begitu sulit menjadi orang benar, karena kami melihat tidak sesuai dengan tindakan nyata kami. Ya Tuhan, mampukan kami melalui firman-Mu pada saat ini. Kami jujur, kami berdosa, tapi kami ingin mau menjadi orang benar. Sebab orang benar itulah yang Tuhan berkenan. Sebab orang benar itulah yang Tuhan perhatikan. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bijaksana di dalam mengerjakan apapun, memikirkan apapun, dan mengatakan apapun, supaya ketika kami melakukannya, kami tidak bersalah dan berdosa.
Ajarkan juga kami ya Tuhan untuk selalu cintakan firman-Mu, membaca firman-Mu, melakukan hubungan yang baik melalui doa komunikasi yang baik di hadapan Tuhan. Kerohanian kami boleh bertumbuh melalui pembacaan firman. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk setiap saudara keluarga yang menonton, yang menyaksikan, mendengarkan renungan ini. Berkati setiap jemaat, Tuhan kiranya memberkati pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan segala harapan mereka. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan mereka. Kita berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan sembuhkan mereka. Darah Tuhan, jamaah Tuhan Yesus yang akan memulihkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Hanya dengan tangan Tuhan Yesus, hanya dengan jamaah dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan mereka. Mungkin kayak itu penyakit biasa, atau mungkin karena penyakit karena gejala COVID. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka segera. Tuhan, berkatilah negara kami yang tercinta ini. Negara kami sedang menghadapi tantangan besar yaitu pandemi ini Tuhan. Kiranya para pimpinan kami diberi hikmat dan bijaksana oleh-Mu ya Tuhan, agar boleh memimpin, menjalankan roda pemerintahan ini di tengah pandemi yang ada, dan seluruh rakyat Indonesia selalu berada di dalam kedamaian. Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan dari pandemi ini, agar Indonesia bisa menjalankan segala program yang ada sesuai sudah diprogramkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa-dosa kami. Layakkanlah kami Bapa untuk selalu berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau melakukan segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan. Buatlah usaha kami berhasil. Buatlah apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kami, dan juga memberkati orang lain. Siapapun yang kami temui, kiranya kami menjadi teladan yang baik. Kami menjadi pancaran kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih buat Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan yang menonton, mendengar renungan di pagi hari ini. Sampai jumpa di besok hari, dan selamat beraktivitas. Doa kami Tuhan beserta denganmu. Shalom.